Pada video kali ini kita akan membahas masalah pruning. Pruning ini wajib dilakukan dalam perawatan kebun kelapa sawit. Nah, yang akan kita bahas seberapa pentingkah pruning harus dilakukan, apa manfaatnya dan apa kerugiannya. Lalu bagaimana caranya melakukan pruning yang baik dan benar. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas bagaimana cara melakukan pruning yang baik dan benar, maka kita harus tahu dulu apa itu pruning. Pruning atau penunasan atau membuang pelepah atau dahan yang sudah tidak dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi teman-teman, pelepah dalam hal ini dalam berkebun kelapa sawit, pelepah yang sudah tidak berfungsi lagi atau memang fungsinya sudah menurun dan tidak diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan pohon kelapa sawit, maka harus kita buang. Fungsinya apa teman-teman? Fungsinya yang pertama adalah supaya nutrisi yang kita berikan itu tidak sia-sia hanya untuk diberikan untuk pelepah-pelepah yang sudah tidak berfungsi lagi dalam perkembangan dan pertumbuhan kelapa sawit. Tentunya pelepah-pelepah yang sudah tua itu sudah menurun dalam proses fotosintesisnya, apalagi dalam tumbuhan kelapa sawit. Pelepah yang sudah tua itu akan mati dengan sendirinya tanpa kita pruning. Dan sebelum kita menunggu sampai dia mati sendiri, tentunya pelepah-pelepah ini masih akan menyerap nutrisi yang kita berikan. Jadi fungsinya adalah untuk efisiensi pupuk. Yang kedua teman-teman, dengan melakukan pruning maka tumbuhan akan menjadi sedikit stres dan akan memicu dari pertumbuhan tunas yang baru atau pelepah yang baru, serta dapat memicu pertumbuhan dari buah. Dan itulah fungsi yang harus kita ketahui. Nah, lalu bagaimana cara melakukan pruning yang benar? Nah, teman-teman, dalam berkebun kelapa sawit kita harus mengetahui bagaimana tata cara pruning yang benar. Yang pertama, cara melakukan yang pruning yang benar adalah ketika memang masa tanam itu memang sudah benar-benar memenuhi syarat untuk kita pruning. Dan bagaimana tumbuhan yang memenuhi syarat untuk dilakukan pruning? Yaitu tumbuhan yang memang atau kelapa sawit yang memang sudah benar-benar memiliki usia yang matang, yaitu sekitar 4 tahunan. Jadi teman-teman, ketika umur sawit kalian itu masih di bawah 4 tahun, saya rasa dan saya sarankan untuk tidak melakukan pruning terlebih dahulu hingga nanti usia kelapa sawit kalian itu sudah mencapai 4 tahun ke atas. Mengapa demikian? Karena dalam usia 4 tahun ke bawah tumbuhan itu masih memerlukan vegetasi dari pelepah kelapa sawit untuk melakukan fotosintesis dan pembesaran batang. Dan tentunya buah yang ada ketika masih umur 4 tahun ke bawah, tentunya buah ini masih di dasar dan masih di bawah rendah dari tanah. Jadi kita tidak perlu melakukan pruning. Namun ketika pelepah yang sudah ada itu sudah mati atau sudah tidak berfungsi, baiknya kalian lakukan pruning. Jadi untuk 4 tahun ke bawah, lakukanlah pruning secara situasional. Jadi ketika pelepah itu memang sudah benar-benar tidak berfungsi, misalkan kena semprot atau pelepah yang sudah patah, itu bisa kalian pruning. Nah, jadi untuk 4 tahun ke bawah lakukan pruning secara situasional. Yang kedua teman-teman, lakukanlah pruning itu sesuai dengan standar, yaitu kira-kira 3 jari dari pangkal batang. Jangan terlalu dalam atau terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Karena ketika kita mempruning terlalu pendek dan mengenai batang dari kelapa sawit, tentunya itu akan sangat-sangat berbahaya bagi pertumbuhan kelapa sawit kita, karena nanti batang kelapa sawitnya akan cacat dan akan mudah tumbang kalau kita sering-sering melakukannya. Dan tentunya ketika pangkal pelepah itu tidak terlalu pendek, maka masih bisa menyimpan humus-humus yang ada di pelepah atau nutrisi-nutrisi dari alam itu bisa menyimpan di sela-sela pelepahnya. Itu yang kedua teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam pemruningan atau dalam penunasan? Nah teman-teman,
ketika kita melakukan pruning saat sawit kita sudah memang benar-benar harus dilakukan pruning, itu bisa dikatakan kita jangan salah pruning atau over pruning seperti itu. Maksudnya apa? Jangan sampai kita itu tidak melakukan sistem songgo. Nah, ini yang sangat penting teman-teman. Memang banyak sekali teori-teori yang mengatakan bahwa boleh tidak melakukan songgo atau hanya melakukan songgo satu. Namun teman-teman, ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman ketika saya mencoba atau bereksperimen terhadap sawit saya yang waktu itu saya hanya lakukan songgo satu ketika sawit saya masih usia muda. Maka ya apa yang akan terjadi? Efeknya itu tidak langsung pada saat kita melakukan pruning teman-teman, namun efeknya itu adalah ketika tahun depannya. Ketika kita melakukan over pruning, maka buah yang akan dihasilkan tahun depannya itu atau masa treknya itu akan lebih panjang, dan tentunya buah yang dihasilkan itu tidak berkualitas dengan baik. Jadi apakah hubungannya seperti apa teman-teman? Tentunya pruning ini memacu stres dari pertumbuhan buah atau pertumbuhan dari vegetasi batang. Nah, dengan seperti itu bisa dikatakan bahwa ketika kita melakukan over pruning, maka buah itu dipaksa untuk keluar atau dipaksa untuk melakukan pembuahan, dan tentunya buah yang akan dihasilkan itu tidak sesuai dengan atau tidak senormal dengan ketika kita tidak melakukan pruning. Nah, tentunya mengapa mereka menggunakan teori over pruning atau hanya menggunakan songgo satu? Tentunya nutrisi yang harus kita berikan itu harus mencukupi teman-teman. Ketika kita tidak sanggup untuk mencukupi nutrisi secara baik dan benar atau secara maksimal, tentunya itu hanya akan menimbulkan stres pada tanaman, dan tentunya efeknya itu akan kita rasakan di tahun berikutnya ketika buah yang akan kita hasilkan itu hanya kecil atau memang tidak sebagus atau kualitasnya itu menurun daripada ketika kita melakukan perawatan songgo 2 atau songgo 3. Jadi teman-teman, yang baiknya seperti apa? Yang baiknya ketika sawit kita masih usia 4 tahun ke bawah, jangan lakukan pruning terlebih dahulu, atau memang kalau memang batangnya sudah besar, sudah meninggi, dan buahnya itu sudah di atas, boleh kalian lakukan pruning. Namun saran saya, lakukanlah dengan menggunakan songgo 3 terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya dalam usia 4 tahun ke bawah kalian terpaksa harus batangnya sudah mencukupi, kalian harus melakukan pruning, lakukanlah perawatan dengan menggunakan songgo 3 terlebih dahulu. Nah, nanti ketika usia sudah 6 tahun, mencapai 6 tahun, lakukanlah dengan songgo 2. Dan ketika usianya sudah 7 tahun ke atas atau 10 tahun ke atas, ketika memang sudah tidak bisa menggunakan dodos dan kalian terpaksa memanen sawit kalian harus dengan menggunakan egrek, maka lakukanlah dengan songgo 1. Karena apa? Ketika sawit sudah umur 10 tahun ke atas, maka pertumbuhannya itu sudah tidak bisa berkembang secara maksimal lagi. Itu sudah maksimal ketika umur sudah 10 tahun, batang kelapa sawit itu sudah tidak bisa berkembang lagi atau pelepahnya tidak bisa membesar lagi. Jadi pure nutrisi itu seluruhnya diberikan untuk buah, dan ketika sudah umur 10 tahun kalian bisa menggunakan songgo 1. Yang pertama memang tadi sudah dijelaskan pertumbuhannya sudah maksimal. Yang kedua, menjaga keamanan sang pemanen atau kita sendiri. Ketika memang kita harus mencongkel, tentu itu akan sangat berbahaya dan buahnya bisa menggelinding di atas pelepah. Jadi ketika memanen sawit yang sudah pakai egrek, alangkah baiknya kalau kita ambil pelepahnya dulu baru kita ambil buahnya, itu demi keamanan. Dan itu teman-teman masalah bagaimana cara kita harus melakukan pruning. Jadi ketika kita berkebun kelapa sawit, lakukanlah sesuai dengan arahan orang-orang yang sudah berpengalaman, karena tentunya itu akan menjadi jembatan untuk kita, jalan untuk kita untuk mencapai kesuksesan. Dan tentunya dengan perawatan yang baik, dengan tata cara dan perilaku kita terhadap kebun kita yang baik, tentunya
kebun kita akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin hanya ini teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.